Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfasya Fazila Firanika, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 0486989949. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, serta nilai dan manfaat ilmu. Filsafat ilmu membantu manusia memahami apa yang benar, bagaimana kebenaran diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam menyusun kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi pendidikan, hingga kebijakan pendidikan. Kemudian filsafat ilmu mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu terhadap eksistensi pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, seperti manusia, proses belajar, dan perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu memiliki metode ilmiah, seperti observasi, penelitian, evaluasi, dan eksperimen pendidikan. Ketiga yaitu memiliki tujuan yang terarah, seperti membentuk manusia yang cerdas, bermoral, berkarakter. Kemudian filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan. Mengapa pendidikan disebut ilmu? Karena pendidikan memiliki teori, metode penelitian, konsep yang sistematis, dan dapat diuji secara ilmiah. Peran filsafat ilmu memperkuat pendidikan melalui kritik terhadap teori pendidikan, pengembangan metode pembelajaran, pengujian kebenaran ilmiah, dan evaluasi efektivitas pendidikan. Contohnya, penelitian tentang efektivitas pembelajaran digital, metode pembelajaran berbasis proyek, dan pendidikan karakter. Kemudian nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu, pendidikan juga membentuk moral, etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu mengarahkan nilai pendidikan agar pendidikan tidak sekedar mengajar nilai akademik, tapi juga membentuk karakter manusia. Adapun nilai yang dijaga yaitu kejujuran, keadilan, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Yang pertama, hubungan timbal balik. Pendidikan yang baik akan melahirkan pemikiran kritis, mengembangkan ilmu baru, memperkaya teori pendidikan, dan memperkuat filsafat ilmu itu sendiri. Yang kedua, pendidikan bermakna. Pendidikan dikatakan bermakna jika relevan dengan kehidupan, membangun kesadaran berpikir, memanusiakan manusia, dan menghasilkan perubahan positif. Yang ketiga yaitu dampaknya. Munculnya inovasi teknologi pendidikan, pembelajaran kreatif, dan pendidikan berbasis karakter. Kemudian, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu digunakan untuk membedah masalah pendidikan secara mendalam. 3 analisis utama yaitu, yang pertama ontologi, yaitu apa hakikat pendidikan, 2 epistemologi, yaitu bagaimana ilmu pendidikan diperoleh, dan yang ketiga aksiologi, yaitu untuk apa pendidikan digunakan. Selanjutnya yaitu ontologi dalam pendidikan. Ontologi atau disebut hakikat membahas apa itu pendidikan, siapa peserta didik, dan apa tujuan belajar. Contoh analisisnya, apakah pendidikan hanya untuk mencari pekerjaan atau membentuk manusia seutuhnya? Kemudian fungsinya, membantu menentukan tujuan pendidikan nasional, arah pembelajaran, dan hakikat manusia sebagai pembelajar. Selanjutnya yaitu epistemologi dalam pendidikan. Epistemologi atau disebut dengan cara, yaitu memperoleh pengetahuan, membahas metode belajar, metode penelitian, dan validitas ilmu pendidikan. Contohnya, bagaimana siswa belajar lebih efektif, apakah dengan ceramah, diskusi, praktik, atau pembelajaran digital. Fungsinya menentukan strategi pembelajaran, metode evaluasi, dan pendekatan penelitian pendidikan. Selanjutnya yaitu aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi artinya nilai dan manfaat, yang dimana membahas manfaat pendidikan, etika pendidikan, dan dampak ilmu bagi masyarakat. Pertanyaan utama, apakah pendidikan membawa kebaikan? Apakah pendidikan membentuk karakter? Dan apakah pendidikan bermanfaat bagi masyarakat? Fungsinya yaitu menjaga agar pendidikan bermoral, manusiawi, dan bertanggung jawab. Contoh penerapan dalam kebijakan pendidikan. Contoh konkretnya seperti kurikulum merdeka, dasar filsafatnya, peserta didik sebagai pusat pembelajaran, pengembangan potensi individu, pembelajaran fleksibel. Analisis filsafat ilmu, pada ontologi, siswa memiliki potensi yang unik. Pada epistemologi, belajar melalui eksplorasi dan proyek. Pada aksiologi, membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian contoh dalam proses pembelajaran, contohnya pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Siswa aktif mencari solusi, bekerja sama, dan berpikir kritis. Peran filsafat ilmu yaitu menilai efektivitas metode, menguji manfaat pembelajaran, dan memastikan pembelajaran bermakna. Hasilnya yaitu kreativitas meningkat, kemampuan berpikir kritis berkembang, dan pembelajaran lebih relevan. Contoh dalam evaluasi pendidikan, evaluasi tidak hanya nilai angka. Filsafat ilmu mendorong evaluasi sikap, keterampilan, karakter,
dan kemampuan berpikir. Contohnya asesmen proyek, portofolio, presentasi, dan observasi sikap. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan penilaian yang lebih adil dan menyeluruh. Kesimpulannya, yang pertama, filsafat ilmu menjaga arah dan kualitas ilmu pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi alat analisis utama dalam pendidikan. Yang keempat, filsafat ilmu membantu menyelesaikan persoalan pendidikan secara kritis dan sistematis. Jadi, pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang nilai manusia dan masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.